guys, my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, Oki입니다. Hari ini ada guest star Bandung Oppa. 안녕하세요, Bandung Oppa입니다. Oke, jadi hari ini aku seneng banget karena aku tiba-tiba di DM sama Bandung Oppa. Tiba-tiba ngajak collabs. Nah, kalian bisa cek videonya collabs kita di Bandung Oppa dan juga video ini. Sungde Oppa. Ya, Hari ya. ini aku bakalan nanya-nanya tentang budaya Korea nih. Tapi budaya Korea yang jarang banget di internet. Biasanya kan kalau kita cari-cari di internet kan banyak tuh. Nah, tapi ini kemarin aku ngumpulin pertanyaan dari teman-teman dan juga dari aku sendiri tentang budaya Korea yang jarang diketahui. Oh ya. Oke, ayo. Oke. Jadi ini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan. Jadi nih, kan aku kuliah di Gwangju di Cheonam National University sebagai exchange student. Terus aku lihat-lihat di kantin banyak banget orang Korea itu yang makannya itu banyak banget. Betul. Kayak nasinya tuh banyak banget, pancanya juga banyak, lauknya yang lain juga banyak. Nah, apakah semua orang Korea itu makannya banyak? Kayaknya rata-rata orang Korea makan lebih banyak daripada orang Indonesia. Misalnya jika pergi ke restoran Indonesia, saya setiap kali pesan satu lagi. Jadi maksud kalau misalnya di kantin saya minta nasi lagi, Bu minta nasi lagi dong gitu, gratis kan? Iya. Kayaknya sudah terbiasa orang Korea. Iya. Nah itu juga bingung sebenarnya. Orang Korea makannya banyak, tapi kurus-kurus tuh gimana tipsnya? Tuh kok bisa kurus ya? Mana nih masa ini? Apa ya tips? Apa nih? Oke. Ini sebenarnya bukan scientific. Oke, saya jelasin gini. Orang Korea selalu apa ya? 뭐라고 하지 이거를? belajar keras, kerja keras, main keras. Jadi saat makan pun makan keras. Iya. Kenapa ya? Karena orang Korea memakai banyak energi, stres kalau begitu makan banyak gitu. Dan ini juga betul. Apa? Orang Korea sangat rata-rata mereka olahraga untuk menjaga kesehatan dan body shape. Jadi ke 헬스장. 맞아요. 헬스장. 오케이, jawaban saya gini. Karena orang Korea olahraga bisa menjaga mengurus berat badan. Iya. Sudah terjawab sekarang ya. Ternyata awalnya kirain dari gen. Karena hampir semuanya seperti itu. Misalnya, jika teman saya makan banyak pada malam, mereka pasti besok pergi ke 헬스장. Langsung. Betul. Dan habisin energi lagi, kalori lagi gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya kan kita udah tahu rules untuk manggil kayak Oppa, Hyung, Nuna, sama Onni kan. Nah tapi di sini aku ada cerita nih. Jadi aku punya temen namanya Dokyong, dia itu kelahiran 98. Terus ada teman lagi namanya Jaeguk, dia 95. Tapi si Dokyong ini nggak manggil Jaeguk Oppa, dia cuma manggil namanya doang. Nah itu kira-kira kenapa? Maksudnya apakah kita itu harus pakai yang rules tadi, aturan tadi, atau ya kalau misal kita bisa panggil nama mereka, kita bisa panggil nama mereka. Gimana? Jadi walaupun cowok ini lebih tua, cewek memanggil nama langsung. Iya. Jadi gini, sebenarnya itu bisa dibilang tidak sopan juga. Makanya harus dekat. Jadi sudah benar-benar jadi dekat, mungkin bisa memanggil nama langsung. Tetapi bagi pengalaman saya di sekitar teman-teman saya, rata-rata bisa juga mereka merasa kesal. Kok ini lebih muda daripada aku? Masa memanggil nama aku langsung gitu? Jadi tergantung situasi, tetapi lebih baik memanggil dengan Oppa atau betul. Nuna, biar hormat, respect gitu. Respect, ya. Soalnya juga di Indonesia kadang misal kita satu jurusan nih, satu angkatan. Aku 99, dia 96. Nah, tapi karena aku nggak tahu kalau dia dari 96, jadinya aku manggil nama. Jadi setelah tahu kalau dia lebih tua, jadi kayak apa aku harus manggil dia Kak? Nah, iya jadi kayak gitu. Mungkin persis ya.
Oh iya. Oke, kita lanjut. Oke. Oh ya, ini mungkin juga teman-teman ada pertanyaan kayak kalau misal Muslim terus kerja di Korea, terus kalau misal malamnya itu diajak minum ke Surchip itu kira-kira gimana? Apakah kita bisa izin nggak ikut atau kita ikut tapi nggak minum atau gimana kira-kira? Solusinya. Oke, jadi gini. Dulu Korea ada budaya gini. Maksa minum. Kamu nggak bisa minum. Minumlah. Terbiasalah. Nggak apa-apa. Tetapi sekarang budaya berubah. Jadi budaya berubah sangat cepat. Makanya sekarang rata-rata senior atau orang yang tua nggak bisa memaksa minum. Karena itu bisa jadi masalah secara hukum juga. Iya. Makanya sekarang orang Korea pun jika tidak mau minum bisa tolak. Apalagi orang asing. Iya betul. Jadi pasti Muslim kalian bisa senior di Korea pasti bakal memperhatikan kalian. Nggak bisa minum, nggak apa-apa. Jangan ikut, ya kau usah ikut gitu. Oh iya, jadi kalian jangan khawatir ya kalau misal kalian kayak kepikiran mau kerja di Korea tapi kok nggak bisa minum itu gimana? Itu solusinya tadi. Betul. Orang Korea pun ya baik kan, makanya mereka juga merasa tidak enak jika ya, betul. teman ini tidak bisa minum. Kalau aku minum soju, rasanya tidak enak kan? Iya. Ya. Oke, terjawab sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau di Korea kan moto orang tuh nggak boleh ya? Ngefoto orang. Ngefoto orang. Kayak privasi gitu kan. Ya. Jadi suara kameranya itu langsung ketika beli di Korea itu ada suaranya kan, nggak bisa dimatiin. Iya betul. Ya. Tapi teman-teman aku ada yang pakai aplikasi kayak Snow gitu, yang suaranya bisa dimatikan. Nah itu kira-kira gimana ya? Maksudnya kan kalau kita mau moto orang, kita bisa pakai aplikasi Snow buat diam-diam. Jadi kira-kira gimana pendapat Opa tentang itu? Ini sebenarnya agak sensitif. Jadi ada pengalaman saya juga, teman Indonesia saya ngefoto anak-anak di jalan. Iya. Tapi guru TK itu langsung datang dan minta gini-gini, jangan foto anak gitu. Iya. Jadi orang Korea sensitif. Iya. Jadi misalnya di antara teman pun jika tiba-tiba ngefoto, mungkin ada yang merasa kesal. Kenapa gini gitu. Jadi kalau pakai Snow mungkin ya bisa foto diam-diam. Tetapi ini ya kita harus menghargai. Jangan ya. Kita harus menghargai privasi orang di sini. Guys, jadi kalau kalian datang ke Korea, kalian nggak boleh moto orang sembarangan ya. Jangan ngelihat orang di foto-foto. Makanya kalau misalnya di Korea ada vlog, terus ada orang yang kelihatan di belakang itu di blur ya. Oke, blur ya gitu. Kadang begitu juga. Jadi misalnya selfie di belakang ada orang. Kalau begitu ya emang nggak apa-apa karena tidak sengaja kan. Tetapi misalnya jika sengaja ngefoto gini, kalau begitu mungkin di Indonesia pun kesal kan. Iya betul. Iya. Padahal belum kenal. Iya benar. Betul. Oke. Paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman-teman. Orang Korea pernah makan pakai tangan apa enggak? Ini juga menarik. Jadi sebenarnya orang Korea pun pakai tangan. Ya, langsung. Misalnya saat makan ayam goreng. Iya. Saat makan snack. Betul. Jadi sebenarnya orang Korea pun sudah bisa ya. Cuman mereka orang Korea kalau makan nasi enggak pakai tangan. Pakai sumpit atau pakai spoon atau sendok. Betul. Ya. Saya pernah makan pakai tangan di rumah aku. Tadi guys ada orang lewat. Biarin aja lah ya. Gak apa-apa, lanjut aja. Udah kaget, sumpah saya kaget. 깜짝 놀랐어. Apa nih? Ayam. Dia tahu kalau kita mau pesan ayam habis ini. Betul. Saya pernah makan pakai tangan di rumah. Dan orang tua ngeliat dan mereka kaget. Kenapa? Gitu. Bisa, tetapi mungkin orang Korea agak kaget. Iya. Tapi biasanya kalau misal makan di tempat ayam di Korea gitu dikasih gloves gitu kan ya? Betul. Itu karena corona akhirnya dikasih gloves atau sebelumnya itu emang udah pakai gloves kalau makan ayam gitu? Betul. Sebelumnya emang begitu. Orang Korea saat makan ayam goreng pakai tangan.
Tetapi kalau pakai tangan langsung, ya kebanyakan merasa takutnya tidak bersih. Oh iya betul. Makanya pakai sarung itu istilahnya apa? Sarung tangan apa ya? Kalau bahasa Inggris gloves. Sarung tangan plastik. Iya. Jadi pakai ini makan gitu. Iya. Bahasa Koreanya apa? Ini 비닐 장갑. Binil 장갑. 장갑 itu sarung tangan. 비닐 artinya ya vinyl, plastik. Oh iya, ini ada pertanyaan, kenapa sih sistem usia di Korea dan di Indonesia itu beda? Kan tahu tuh beda banget. Ini mungkin budaya. Jadi budaya. orang Korea zaman dulu mikir gini. Anak-anak sebelum lahir tinggal di perut. Iya, perut ibunya. Dan saat itu orang Korea zaman dulu mikir, ini sudah manusia. Jadi dihitung dari sini. Jadi udah setahun, lalu lahir jadi setahun. Ya bisa dibilang begitu. Jadi jadi orang Korea ditambah 1 tahun lagi usia. Iya. Jadi karena budaya ya. Tapi sebenarnya beberapa orang ada yang bingung, kayak biasanya kan kalau di perut itu cuma 9 bulan. Tapi pas keluar kok udah 1 tahun gitu. Ini juga masuk akal. Iya itu. Jadi orang Korea pun kadang bingung ya, kenapa sistemnya begini? Bener. Kadang aku juga bingung sama budaya sendiri sih. Kayak gitu ya guys jawabannya. Oh iya, jadi aku lihat-lihat di Korea itu jarang banget orang bawa tumbler, botol minum gitu. Apakah orang Korea itu jarang minum? Sama waktu itu aku pas di karantina, jadi aku di karantina 2 minggu, itu dikasih botol minum kan. Aku kira itu cuma buat seminggu atau berapa hari, ternyata dia bilang itu buat 2 minggu. Terus kita semua orang Indonesia itu pada kaget, lah emang minum segini bisa buat 2 minggu? Terus kata Sonsangnya itu dia bilang kalau iya itu buat 2 minggu. Terus kita kayak, emang orang Korea minumnya sesedikit ini ya. Kira-kira gimana Opa? Maksudnya air putih. Air putih ya yang diminum. Betul, kayaknya orang Korea gini. Air putih emang minum, tetapi lebih suka minum kopi atau minuman manis gitu. Misalnya sesudah makan pasti minum kopi. Iya. Jadi kayak pengganti air gitu ya. Betul. Terus juga biasanya kan di kantin itu pasti ada sup. Nah kebanyakan aku lihat kayak setelah mereka makan sup itu udah nggak minum air lagi. Betul. Ya. Ini juga betul. Oh iya. Jadi menganggap kalau misal udah minum sup itu kayak udah minum air gitu ya. Betul. Ya saat saya ada di Indonesia emang sering minum air putih, berkeringat banyak. Misalnya makan makanan pedas atau makanan asin. Kalau begitu minum air putih banyak. Iya. Gitu. Oh gitu. Wah, sudah terjawab akhirnya. Ya. Oke, ada lagi nggak ya yang tanya? Ini ada pertanyaan rada konyol juga nih. Konyol. Oke. Kenapa sih orang Korea jarang pakai guling? Guling? Guling. Guling yang gini-gini. Iya, guling ini buat kalau tidur. Katanya zaman dulu ada guling juga. Dan orang Korea anggap ini kayak ibu atau suami. Biar tidak sepi saat itu. Bener. Tapi sekarang kayaknya enggak pakai guling. Saya juga enggak pakai guling. Oh iya, tapi kalau di Bandung dulu? Di Bandung ya kadang-kadang pakai gini. Oh iya, kayak gitu guys. Jadi dulu ada ya, tapi sekarang udah nggak ada. Iya. Mungkin kalau di drama-drama yang kolosal itu kadang masih ada ya. Iya. Mirip guling gitu. Betul. Iya, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kuis bahasa Indonesia, tapi ini yang singkatan gaul. Oke, ini aku barusan cari di internet. Ini kayaknya yang terbaru. Coba ya, yang pertama ini ada baper. Tahu nggak? Baper. Tahu. Apa tuh? Bawa perhatian, perasaan. Ya, baper. Gampang nih, baper. Oke, yang kedua itu bucin. Budak cinta. Wah, pinter banget nih udah. Ini mah gampang mah. Gampang ya. Oke, mari kita coba cari yang sedikit susah. Sabep. Pernah denger apa enggak? Sahabat, best friend. Bukan. Sabep. Perlu hint? Ya hint. Ini tuh bahasa Indonesia yang dibalik. Sabep. Coba dibalik. Sabep dibalik. Hebas. Bukan. Buji? Apa tadi sabep? Hebas. Oh iya betul. Tadi
aku salah dengar. Iya betul. Bebas. Jadi kalau misal mau makan terus bilangnya sabep. Jadi bebas mau yang mana aja gitu. Oh ya, perasa jadi anak muda. Iya betul. Sabep. Terserah kan terus. Iya. sabep. Cuman anak muda aja nih yang ngomong biasanya. sabep. 예, 알겠습니다. 네. Ini udah ada 2 orang guys yang tadi datengin kita. Oke. Coba satu kali lagi ya. Ini ada pansos. Pansos. Ini tahu. Tahu apa? Pan sosial media yang belakang. Iya betul. Pan itu fanatik. Bukan. Oh? Pingsan. Pan 뭐였지? Pan? Apa yuk? 모르겠어요. Panjat. Panjat. Panjat sosial. Panjat sosial. Ya, panjat sosial. Oke. Jadi terima kasih buat kalian yang nonton video aku. Oh, ada pengumuman guys ternyata. Six and a half hours later. Udah selesai. Udah selesai. Oke, pengumumannya udah selesai. Jadi aku lanjut. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dan silakan Bandung Opa untuk promosi channelnya. Aigo, terima kasih kalian. Kalian bisa datang ke Bandung Opa. Isinya ada apa aja sih? Isinya ada pelajar bahasa Korea, ada dan konten asik-asik tentang bahasa Korea. Dan sebelum selesai, saya mau kasih tahu ini juga. Saya tadi menjawab tentang budaya Korea kan, tetapi saya berharap kalian jangan punya stereotip. Iya. Takutnya jawaban saya membuat semacam stereotip lagi. Jadi orang Korea pun pendapat beda-beda. Iya, pendapat beda-beda. Jadi mungkin ya tergantung daerah beda juga. Ya, betul. Jadi ya mohon mengerti. Oke guys, jadi kalau misal kalian pengen belajar bahasa Korea, kalau kalian bosan sama channel aku, kalian bisa mampir ke channelnya Bandung Opa. Terus kalau kalian tertarik untuk les bahasa Korea, Bandung Opa juga ada les namanya? Les namanya 꿀잼 Korean. Ya, jika mau belajar bahasa Korea sama Oki boleh, sama Bandung Opa saya juga. Iya, tergantung boleh. dari style kalian maunya yang mana. Oke, selesai sudah video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Annyeong. Annyeong.